Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizky Tiana. Saya dari Universitas Pancasakti, Prodi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi produk dan produksi massal. Kombinasi produk adalah perbandingan jumlah antara produk yang satu dengan produk yang lain. Harus diproduksi dalam periode tertentu agar memperoleh pendapatan yang optimal. Adapun problemnya, yaitu munculnya permasalahan kombinasi produk terjadi pada perusahaan yang memproduksi lebih dari satu macam produk, yaitu bagaimana menentukan jumlah masing-masing produk serta jenis produk apa yang akan diproduksi sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Solusinya, yang pertama, dapat menentukan jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi. Yang kedua, jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan memperhitungkan biaya dan nilai produk untuk menentukan kombinasi produk yang optimal. Dalam pelaksanaannya, menurut Rekso Hadiprojo et al. Dalam Fahrul 1991-130, kombinasi produk dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor bahan dasar. Dalam memperoleh barang-barang perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi atau bahan dasar. Setiap satuan produk memerlukan jumlah bahan baku tertentu dan berbeda dengan keperluan untuk satu satuan yang lain. 2. Faktor tenaga kerja. Hubungannya dengan produksi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, faktor permintaan. Tanpa adanya permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan, berarti proses produksi yang dijalankan tidak ada gunanya. Yang keempat, faktor produksi lain. Faktor-faktor produksi lain yang juga memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kelancaran proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut antara lain uang kas dan bahan pembantu yang digunakan untuk melengkapi produk yang dihasilkan. Maka daripada itu, untuk memecahkan masalah dari kombinasi produksi ini salah satunya dengan metode perhitungan matematis linear programming atau LP, yang merupakan salah satu teknik manajemen operasional dan digunakan paling luas dan diketahui dengan baik. Linear programming merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Langkah-langkah linear programming. 1. Problem definition. 2. Model construction, harus menemukan model yang cocok. 3. Model solution, dengan model matematik menggunakan teknik optimasi agar dapat menjawab solusi yang optimum. Analisis sensitivitas diterapkan bila parameter dalam sistem diestimasikan tidak dengan tepat. 4. Model validasi. Model yang valid akan dapat membantu prediksi dengan tepat atau sama dengan sistem aktualnya. 5. Implementasi. Menguji model yang dihasilkan, apakah terhadap sistem aktual agar dapat untuk orang. Produksi massal adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam membuat suatu produk dalam jumlah yang banyak, merupakan produksi secara massal. Tahapan yang dilakukan dalam produksi secara massal yaitu 1. Dokumentasi persyaratan produk. 2. Validasi dan pengujian teknik. Validasi pengujian produksi. Terakhir,
Proses produksi. Manfaat dari produksi massal yaitu 1. Jalannya produksi lebih efektif dan efisien. 2. Jumlah produk yang dilakukan lebih banyak. 3. Hanya membutuhkan SDM yang sedikit karena bantuan mesin. Yang keempat, proses pengawasan produksi lebih longgar. Yang terakhir, meminimalisir kesalahan produksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.